itu tuh ya itu sebenarnya gara-gara nggak mau makan, nggak nafsu makan. Kan kakaknya itu kan nggak pernah nggak nafsu makan. Nah abis nggak pernah GTM, tapi kok ini adanya kok GTM terus gitu. Kan biasa GTM tuh cuma seminggu ya, atau nggak nyampe lah, paling berapa hari. Kalau nge-googling kan paling berapa hari. Kok ini sampai 2 minggu begini terus gitu. Udah 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu begini terus. Jadi dibawalah ke dokter, langsung disuruh ambil darah. Abis ambil darah langsung cek darah tepi, langsung analisa HB. Langsung udah ketahuan pada saat itu juga. Itu 6 bulan. Pas lagi MPASI pertama kan ya usia 6 bulan. Ciri-ciri awal-awal itu ya, ciri-cirinya itu kulitnya tuh putih banget, tapi putihnya tuh putih pucat, jadi kakinya tuh putih gitu. Makanya suka banyak yang cerita kan, ini ya putih banget, tapi putihnya tuh putih ya, nggak ada merah-merahnya gitu loh, lebih pucat. Terus juga ya udah itu sama itu aja sih, nggak mau makan aja, ciri-cirinya nggak ada yang lain. Transfusinya sebulan itu 2 kali 5 juta itu terus. Jadi mulai dari dokter, darah, cek darah, udahannya juga tuh apa kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya 5 juta per transfusi. Tapi karena ditanggung BPJS jadi ya enggak bayar jadinya. Iya, obat-obatannya minumnya sehari 3 kali. Nah, obat-obatannya itu tuh ditanggung tuh sama BPJS tuh. Dia harga obatnya aja kemarin ngeliat di tulisannya itu aja 2.200.000 tuh buat 1 bulan. Kalau udah transfusi, makannya mau, sama aja dibisakan. Tapi kalau gue kayak gitu gimana? Ini nggak bisa sembuh katanya. Nggak bisa sembuh dan nggak ada obatnya, kata dokter kan gitu. Ini kondisi seperti ini, transfusi darah terus-menerus secara berulang itu akan berlangsung seumur hidupnya, katanya kayak gitu kan. Udah deh itu pikiran yang macam-macam. Kalau yang bikin khawatir pertama kali banget itu pas lagi ini transfusi pertama kali ke ruang thalassemia. Itu sekali, 2, 3, 4 kali transfusi ke sana tuh selalu nangis, tau gak? Nangisnya tuh kenapa? Soalnya kan di sana kan bareng-bareng sama mereka yang thalassemia juga. Jadi ketika di ruangan di sana ngelihat orang-orangnya itu tuh yang bikin kita jadi mikir gini, aduh ntar gue bakal gitu nggak ya gitu. Aduh sedih banget kalau sampai kayak gitu. Aduh masa sih begini terus gitu loh. Apa sih terus kayak yang gitu lah, sedih, takut, kasihan, kayak ngerasa bersalah juga sih sebenarnya, kayak kenapa ya dulu jadi macam-macam, jadi kemana-mana gitu. Kenapa ya dulu, kenapa nggak dicek thalassemia sih, kenapa nggak dicek, mungkin thalassemia ini apaan sih gitu loh. Malah jadi akhirnya jadi kayak nyalain deh, yang harusnya tuh jadi syarat nikah nih kalau kayak begini. Thalassemia kayak gini, jangan udah kejadian baru ngomong cek darah sebelum nikah, jangan gitu, harusnya ngomong. Jadi menurut CDC, thalassemia itu sendiri adalah kelainan darah bawaan atau disebut dengan inherited blood disorder. Nah, penyakit atau inherited disorder ini adalah merupakan kelainan yang diturunkan dari orang tua kepada anak melalui gen. Kebanyakan pasien yang mempunyai penyakit thalassemia ini mempunyai protein yang tidak cukup, yang disebut sebagai hemoglobin. Nah, apa itu hemoglobin? Hemoglobin ini adalah salah satu bagian yang paling penting di sel darah merah yang berfungsi untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh. Ketika ada defek atau ada kerusakan di gen tersebut, maka muncullah gejala-gejala yang didapatkan oleh penderita penyakit thalassemia,
Ini termasuk dengan seberapa parahnya atau tingkat severity dari pasien itu sendiri yang diklasifikasikan sebagai thalassemia minor atau minor, intermediate, dan thalassemia major atau mayor. Seperti itu. Untuk prevensi ini sendiri sangat sulit untuk diprevensi, tetapi disarankan jika Anda ingin menikah, disarankan supaya Anda mengecek kalau pasangan Anda memiliki penyakit thalassemia dengan cara ada genetic counseling. Nah, jika keluarga Anda atau tinggal di daerah yang mempunyai kasus thalassemia yang tinggi, seperti di Mediterranean, Turki, Asia, itu include Filipina dan Indonesia itu mempunyai kasus thalassemia yang tinggi, juga Middle East. Nah, kalau kita berasal dari negara tersebut, sebaiknya kita berkonsultasi dengan genetic counselor untuk mendapatkan arahan bagi apa yang kita harus lakukan. Itu pengobatannya BMT, itu transplantasi sumsum tulang belakang. Jadi sumsum tulangnya ini yang diganti gitu ke sumsum yang sehat gitu, dan biayanya itu dipersiapinnya itu 2,5 M gitu. Maksudnya ini kok udah nilainya udah MM-an, bukannya ratusan juta lagi, bukannya puluhan juta, bukannya ratusan juta. Jadi, menurut European Society of Blood and Bone Marrow Transplantation, mereka mengatakan bahwa penerima stem cell transplantation ini untuk yang berusia 14 tahun ke bawah itu survival rate untuk 2 tahun bebas dari thalassemia, cuma 2 tahun ya ini, bebas dari thalassemia itu 83 sampai 93%. Ada kemungkinan untuk dia kembali lagi jadi seperti itu. Jadi kita tidak bisa memprediksi itu cure secara total. Jadi sembuh secara total dengan tidak ada recurrency. Itu seperti itu. Karena menurut saya dia cuma mengatakan itu per 2 years untuk seperti itu. Makanya sekarang nih kan bukannya sih emang banyak orang yang nggak tahu tentang thalassemia ya. Bukan orang luar doang, ini orang dalam keluarga pun kadang-kadang suka bilang gini, masa sih ditransfusi terus gitu. Dibilangnya tuh kita tuh tega gitu sama anak. Ih, tega banget sih sama anaknya, masa ngebiarin mau aja sih anaknya disuntik-suntikin terus, ditransfusi terus, masih kecil loh itu mah tega sama anak, katanya kayak gitu. Terus disuruh minum obat herbal. Kok banyak banget yang pada ngomong katanya nggak sayang sama anaknya gara-gara mau aja disuntikin terus kayak gitu, mau aja dibiarin diambil darah terus, ditransfusi terus. Dia masih kecil loh, padahal janganlah nurut-nurut banget sama dokter. Kok dibilangin jangan nurut-nurut sama dokter gitu kan, gimana ya, kan dokter yang lebih tahu kan, dan kita juga maunya sembuh. Nggak mungkin lah kita nggak mau nggak mau anaknya kita sembarangan gitu kan, nggak mungkin. Kalau nggak disuntik malah dia lebih kasihan lagi, nanti dia HB-nya turun. Jadi kalau HB dibiarin rendah terus, itu tuh ngejebabin limpahnya jadi gede. Makanya orang thalassemia itu kalau yang jarang transfusi itu perutnya gendut kayak orang busung lapar, tapi bukan busung lapar ya, dia ini karena limpahnya tuh gede gitu. Terus abis kayak gitu kulitnya menggelap, terus ini jidatnya besar, terus tulang hidungnya juga naik kayak gitu, dan rata-rata mirip-mirip deh semuanya. Itu tuh ciri-ciri thalassemia yang nggak diobat-obatin tuh kayak gitu, yang nggak ditransfusiin, yang nggak diperiksa lebih lanjut, itu rata-rata kayak gitu kondisinya. Jadi kalau misalnya ngelihat anak orang jangan di judge macem-macem gitu loh, jangan dibilang
ibunya tega lah, jangan dibilang apa, karena kan semuanya udah ada perawatannya masing-masing gitu kan. Kan ibunya juga pasti kan ngasih yang terbaik. Jadi mendingan tuh ya apa ya, doain aja gitu loh, doain aja, jangan yang kayak malah diomongin lah gitu. Kalau mau doain ya doain aja, kalau sharing masalah nanya-nanya nggak apa-apa gitu. Tapi jangan suka ngatain kayak tega lah, apa sih namanya,